Halo sahabat Apotek Channel, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Neurobion adalah salah satu suplemen kesehatan yang sangat populer dan banyak digunakan di Indonesia. Isinya yang berupa kombinasi vitamin B, membuat banyak orang menganggapnya aman untuk dikonsumsi siapa saja, kapan saja, tanpa perlu memikirkan syarat atau batasan tertentu. Suplemen ini sering dipilih untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, menjaga kesehatan saraf, atau sekadar mengurangi rasa lelah dan pegal pada tubuh. Namun, di balik manfaatnya yang sudah dikenal luas, muncul satu pertanyaan penting yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Sebenarnya siapa saja yang sebaiknya tidak mengonsumsi Neurobion? Atau setidaknya, kelompok orang mana yang harus sangat berhati-hati dan wajib berkonsultasi terlebih dahulu sebelum meminumnya? Perlu dipahami dengan jelas bahwa meskipun tergolong suplemen dan bukan obat keras, Neurobion tetap memiliki aturan pakai dan batasan penggunaannya. Tidak semua kondisi tubuh dan kebutuhan kesehatan sama, sehingga apa yang baik bagi satu orang belum tentu baik atau bahkan bisa berisiko bagi orang lain. Pada video kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam siapa saja yang perlu berhati-hati, siapa yang sebaiknya menghindari, serta alasan medis di balik setiap larangan atau anjuran tersebut. Penjelasan ini bertujuan agar Anda semakin bijak dan aman dalam menggunakan suplemen untuk menjaga kesehatan. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus Apotek Channel dengan cara menekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga, kerabat, atau teman yang juga sering mengonsumsi suplemen ini. Pengetahuan yang benar akan mencegah risiko yang tidak diinginkan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama-tama, mari kita ingat kembali apa saja kandungan utama yang ada di dalam Neurobion. Produk ini mengandung 3 jenis vitamin yang sangat penting bagi sistem saraf dan metabolisme tubuh, yaitu vitamin B1, vitamin B6, dan vitamin B12. Ketiga zat ini bekerja sama untuk menjaga struktur serabut saraf, membantu proses pengubahan makanan menjadi energi, serta berperan penting dalam pembentukan sel darah merah yang sehat. Tanpa asupan yang cukup, tubuh bisa mengalami keluhan seperti lemas, kesemutan, kebas, hingga gangguan fungsi saraf. Namun, karena sifatnya yang merupakan zat gizi, bukan berarti tubuh bisa menerimanya dalam jumlah berapapun dan untuk siapapun tanpa batas. Ada kondisi tertentu di mana keberadaan zat ini justru bisa menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan atau mengganggu keseimbangan tubuh jika masuk tanpa pengawasan. Berikut adalah kelompok-kelompok orang yang perlu memperhatikan hal ini dengan sangat serius. Kelompok pertama yang paling jelas dan wajib menghindari penggunaan adalah orang yang memiliki riwayat alergi terhadap salah satu kandungan di dalam Neurobion. Jika sebelumnya Anda pernah mengalami reaksi tidak wajar setelah mengonsumsi Neurobion atau suplemen lain yang memiliki kandungan serupa, sebaiknya jangan menggunakannya lagi tanpa arahan khusus dari tenaga kesehatan. Reaksi alergi bisa muncul dalam berbagai tingkat keparahan. Yang ringan biasanya berupa timbulnya ruam kemerahan, rasa gatal di kulit, atau muncul bentol-bentol di area tertentu. Namun pada kasus yang lebih berat, reaksi bisa berupa pembengkakan pada bibir, kelopak mata, atau wajah, suara menjadi serak, hingga terasa sesak dan sulit bernapas. Jika gejala-gejala ini muncul, segera hentikan pemakaian dan cari pertolongan medis secepatnya. Meskipun kasus alergi terhadap vitamin ini jarang terjadi, namun risikonya tetap ada dan tidak boleh dianggap sepele. Kelompok kedua adalah orang yang sebenarnya tidak membutuhkan tambahan vitamin B sama sekali. Banyak orang mengonsumsi suplemen hanya karena melihat orang lain melakukannya, menganggap semakin banyak vitamin yang masuk, maka semakin sehat tubuhnya. Padahal, jika kebutuhan vitamin B harian sudah tercukupi dengan baik dari makanan sehari-hari, maka konsumsi tambahan tidak akan memberikan manfaat tambahan yang berarti. Sumber alami vitamin B sangat mudah didapatkan dari daging, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, serta sayuran hijau. Jika pola makan sudah lengkap dan beragam, tubuh sudah mendapatkan asupan yang cukup. Mengonsumsi suplemen tanpa kebutuhan jelas hanya akan membebani kerja organ pembuangan dan dalam jangka panjang bisa menimbulkan penumpukan zat yang justru mengganggu keseimbangan tubuh.
Kelompok ketiga adalah orang yang sedang menjalani pengobatan rutin dan mengonsumsi obat-obatan tertentu. Ini adalah hal yang sering terlupakan. Vitamin B dapat berinteraksi dengan cara kerja beberapa jenis obat, sehingga bisa mengurangi khasiat obat tersebut atau justru meningkatkan risiko efek sampingnya. Sebagai contoh, ada obat untuk penyakit tertentu yang jika dikonsumsi bersamaan dengan vitamin B dosis tinggi, bisa mengurangi efektivitas pengobatan. Oleh karena itu, jika Anda sedang mengonsumsi obat rutin untuk penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, gangguan pembekuan darah, atau gangguan fungsi organ, sangat disarankan untuk memberitahu dokter atau apoteker sebelum memutuskan mengonsumsi Neurobion. Dengan begitu, tenaga kesehatan dapat menilai apakah aman dikombinasikan atau justru perlu menyesuaikan jadwal minumnya. Kelompok keempat adalah ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Memang benar bahwa kebutuhan vitamin B pada masa kehamilan dan menyusui meningkat, karena zat ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan janin dan kesehatan ibu. Namun, bukan berarti boleh sembarangan memilih suplemen dan meminumnya sesuka hati. Dosis yang dibutuhkan ibu hamil dan menyusui sangat spesifik dan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jika dosisnya terlalu tinggi, bukan hanya tidak bermanfaat, tapi juga bisa menimbulkan risiko bagi perkembangan janin atau bayi yang sedang menerima ASI. Oleh karena itu, penggunaan Neurobion atau suplemen apapun dalam masa ini harus selalu mengikuti anjuran dokter kandungan atau bidan yang menangani, bukan berdasarkan keinginan sendiri. Kelompok kelima adalah orang yang mengalami keluhan kesemutan, kebas, atau nyeri saraf, namun penyebabnya belum diketahui secara pasti. Ini adalah kebiasaan yang sering terjadi di masyarakat. Begitu merasakan kesemutan atau nyeri di tangan dan kaki, langsung membeli dan meminum Neurobion tanpa mencari tahu asal penyebabnya. Padahal, gejala seperti itu bisa menjadi tanda dari berbagai kondisi kesehatan yang berbeda. Bisa jadi karena kadar gula darah yang tinggi, saraf terjepit di tulang belakang, gangguan aliran darah, peradangan sendi, atau bahkan masalah pada fungsi organ tubuh lainnya. Jika penyebab utamanya bukan karena kekurangan vitamin B, maka meminum suplemen ini tidak akan menyelesaikan masalah, dan justru bisa menunda pemeriksaan yang seharusnya dilakukan lebih awal. Oleh karena itu, jika keluhan berlangsung terus-menerus, sebaiknya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui penyebabnya sebelum memutuskan mengonsumsi suplemen apapun. Kelompok keenam adalah orang yang ingin mengonsumsi Neurobion dalam dosis tinggi atau dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Banyak orang mengira agar cepat sembuh harus meminumnya lebih banyak atau lebih sering dari aturan yang tertera. Padahal, prinsipnya tidak demikian. Khususnya pada kandungan vitamin B6, jika dikonsumsi dalam dosis yang berlebihan dan dilakukan terus-menerus selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, justru dapat menimbulkan risiko kerusakan pada saraf itu sendiri. Gejalanya bisa berupa rasa kesemutan yang makin parah, mati rasa, hingga gangguan keseimbangan tubuh. Oleh karena itu, aturan pakai yang tertera pada kemasan harus dijadikan acuan utama. Dan jika ingin digunakan dalam jangka panjang, sebaiknya ada persetujuan dari dokter. Selain kelompok-kelompok tersebut, ada juga pertanyaan yang sering muncul, yaitu apakah anak-anak boleh mengonsumsi Neurobion? Jawabannya adalah boleh saja jika memang dibutuhkan, namun tidak boleh diberikan sembarangan. Kebutuhan vitamin B pada anak berbeda dengan orang dewasa, dan dosisnya harus disesuaikan dengan usia, berat badan, serta kondisi kesehatan anak tersebut. Sebaiknya pemberiannya selalu mengikuti petunjuk dokter atau tenaga kesehatan agar takarannya tepat dan aman. Lalu bagaimana dengan lansia atau orang yang sudah berusia lanjut? Pada kelompok ini, kondisi kesehatan umumnya lebih kompleks. Bisa jadi mereka memiliki riwayat penyakit tertentu, pola makan yang berubah, atau fungsi organ yang sudah menurun. Semua hal ini memengaruhi cara tubuh menyerap dan membuang zat gizi. Oleh karena itu, meskipun sering mengalami keluhan pegal atau kesemutan, penggunaan Neurobion pada lansia tetap harus dikonsultasikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi tubuh. Jadi, untuk merangkum kembali jawaban utama dari pertanyaan kita hari ini, siapa yang tidak boleh minum Neurobion? Secara mutlak, orang yang memiliki alergi terhadap salah satu kandungannya harus menghindari penggunaannya.
Sedangkan bagi kelompok lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, orang yang sedang mengonsumsi obat rutin, mereka yang memiliki penyakit tertentu, atau gejala yang belum jelas penyebabnya, bukan berarti dilarang total, melainkan wajib berkonsultasi terlebih dahulu sebelum meminumnya. Neurobion tetaplah suplemen yang bermanfaat dan aman jika digunakan pada orang yang tepat, dengan takaran yang tepat, dan untuk tujuan yang tepat. Namun, mengetahui batasan dan syarat penggunaannya adalah kunci agar manfaatnya didapatkan tanpa menimbulkan risiko baru bagi kesehatan. Sebagai penutup, jadilah pengguna yang cerdas dan bijak. Jangan menganggap semua yang berlabel vitamin pasti aman untuk semua orang. Jika Anda merasa ragu apakah Neurobion cocok dengan kondisi tubuh Anda, jangan ragu untuk bertanya kepada dokter atau apoteker terdekat. Semoga penjelasan yang lebih lengkap ini dapat menjawab segala keraguan dan pertanyaan kalian. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga di rumah. Jika ada pertanyaan lain seputar obat, suplemen, atau kesehatan yang ingin kita bahas pada kesempatan berikutnya, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Kami senang sekali mendengar masukan dan pertanyaan dari kalian. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi kesehatan lainnya dari Apotek Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, dan selalu gunakan obat maupun suplemen dengan cara yang benar dan bijak.